Perkenalkan, nama saya Intan Rahmania dari kelas 11 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan kebudayaan nasional dan persebaran keragaman budaya. Yang pertama, kebudayaan nasional. Pengertian dari kebudayaan nasional Indonesia adalah kebudayaan yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu semua nilai-nilai luhur dan falsafah bangsa yang berada dalam masyarakat, dan hal tersebut murni dari Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, kebudayaan nasional pada intinya adalah gabungan dari berbagai macam budaya daerah di suatu negara tertentu seperti Indonesia. Indonesia memang mempunyai beraneka ragam kebudayaan, tetapi hal tersebut tidak menjadikan Indonesia terpecah belah, melainkan menjadikan Indonesia sebagai satu kesatuan yang kuat dan kokoh, layaknya Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun demikian, kita harus melestarikan budaya nasional kita agar supaya budaya kita tidak diambil dan diakui oleh negara lain. Pengertian kebudayaan nasional menurut Kodjaraningrat dan Undang-Undang Dasar 1945. Budaya Indonesia merupakan semua kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, ataupun kebudayaan asal asing yang sudah ada di Indonesia sebelum merdeka pada tahun 1945. Keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya sendiri pengertiannya adalah suatu wilayah atau negara yang memiliki budaya lebih dari satu. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan suku atau ras. Contohnya saja negara kita sendiri, Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia tentu saja mengetahui bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi di mana di dalamnya terdapat berbagai macam suku. Selanjutnya, pengaruh keragaman budaya di Indonesia. Di sini terdapat 2 poin. Poin pertama akulturasi dan poin kedua asimilasi. Akulturasi terjadi apabila kebudayaan asing diterima dan diolah ke dalam kebudayaan lokal tanpa menghilangkan kebudayaan lokal itu sendiri. Contohnya kebudayaan Hindu-Buddha dari India mempengaruhi seni bangunan dan seni rupa, tetapi sistem kastanya tidak. Yang kedua, asimilasi terjadi saat pembauran dua kebudayaan yang menghilangkan sifat asli keduanya, sehingga terbentuklah kebudayaan baru. Contohnya adalah masyarakat Batak dan Tionghoa di Sumatera Utara. Fungsi dan peran kebudayaan Indonesia. Menurut Kodjaraningrat, kebudayaan Indonesia harus memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai identitas, yang kedua sebagai cara berkomunikasi bagi warga negaranya untuk memperkuat solidaritas. Bisa dilihat di sini ada 4 poin. Poin pertama yaitu daya tarik bangsa asing, menyebabkan peningkatan pendapatan negara dalam sektor pariwisata. Yang kedua, pengembangan kebudayaan nasional menjadi identitas warga negara di mata dunia. Yang ketiga, sikap toleransi. Perbedaan pandangan hidup antar warga negara dapat meningkatkan rasa belajar untuk saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, inovasi kebudayaan. Pencampuran bahasa budaya dapat dijadikan sebagai inovasi untuk menciptakan kebudayaan yang lebih baik. Kemudian ada persebaran budaya di Indonesia. Keragaman budaya. Yang pertama, keragaman budaya. Secara umum terdapat 6 agama yang resmi diakui oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Agama tersebut terdiri atas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, bisa dilihat persentase agamanya. Islam sebanyak 87%, Kristen sebanyak 7%, Katolik 3%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, dan Konghucu 0,05%. Nah, di sini Islam banyak terdapat di Aceh, Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan yang beragama Kristen kebanyakan di daerah Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, dan Maluku. Sedangkan Katolik terdapat lebih banyak di daerah Nusa Tenggara Timur juga Kalimantan Barat. Hindu banyak terdapat di daerah Bali, Buddha di DKI Jakarta, dan Konghucu di Bangka Belitung. Selanjutnya, keragaman bahasa. Secara umum, penduduk Indonesia dalam kesehariannya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing.
Nah, sensus penduduk mencatat berbicara dengan bahasa daerah 79,45%, bahasa Indonesia 19,94%, dan bahasa asing 0,35%. Adapun provinsi yang mayoritas menggunakan bahasa Indonesia adalah DKI Jakarta, Papua Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Nah, jika menurut jumlah penuturannya, bahasa yang terbanyak digunakan sebagai berikut. Nah, di sini, di tabel sebelah sini. Ada 12 bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Batak, bahasa Minangkabau, bahasa Bugis, bahasa Aceh, bahasa Bali, bahasa Melayu, bahasa Banjar, dan bahasa Poso Pamona. Baik, selanjutnya keragaman budaya dan adat istiadat. Keragaman ini dikategorikan oleh Van Vollenhoven menjadi 23 suku bangsa yang umum diketahui, yaitu bisa dilihat di sebelah sini. Contohnya seperti Melayu, Mentawai, Toraja, dan lain-lain. Yang terakhir, keragaman ras dan etnik. Bisa dilihat di sebelah sini. Ada beberapa ras. Yang pertama ada ras Mongoloid. Itu di daerah Indonesia bagian barat seperti Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ras Melayu Tua atau juga disebut Proto Melayu. Ras Melayu Tua atau disebut Deutero Melayu. Ras Papua Melanozoid itu di daerah Pulau Aru, Papua, dan Pulau Kai. Kemudian ras Negroid itu di Semenanjung Malaka dan Kepulauan Andaman. Sedangkan ras Wedoid itu di Siak Riau, Sumatera Selatan, Pulau Muda, dan Kepulauan Mentawai. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.